Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai narasumber selaku pemilik kos Putri dengan saya. Selamat siang Ibu. Iya, Bagaimana kabarnya? baik sekali. Sebelumnya terima kasih telah bersedia diwawancari sama kita Bu. Perkenalkan saya Ana Herina dengan rekan saya di belakang layar. Dari sini kami akan mewawancari Ibu terkait mengenai keamanan, aturan dan lingkungan di sekitar kos Ibu selaku pemilik kosan. Oke, pertanyaan pertama ya Bu, apakah Ibu selaku pemilik kosan memiliki ketersediaan pos keamanan 24 jam? Enggak ada, beneran nggak ada ya. Apakah kos ini sudah dilengkapi dengan sistem CCTV? Nggak ada juga. Oke Bu, baik. Apakah gerbang masuk kos ini selalu tertutup dan dikunci dengan baik? Tutup sih, nggak ada. Apakah Ibu selalu berkunjung ke kos untuk memastikan keamanan dan mengetahui bagaimana keadaan di kosan? Iya, selalu. Kalau di kos, apakah keluar masuknya bebas 24 jam atau ada batas tertentu? Nggak bebas sih, kita sebenarnya ada batas waktu jam 9 sampai 10 ya tutup. Cuma karena berhubung ada kebijakan, misalnya ada tugas di kampus itu boleh. Oh, boleh. Di kos ini apakah penghuni boleh membawa tamu untuk menginap Bu? Kalau menurut 1 hari 2 hari itu boleh. Boleh. Yang penting cewek ya. Tapi di luar itu Ibu hitungannya hitung gitu. Lebih dari 2 hari. Udah kasih jam seperti itu. Oke, apakah di kos ini diberlakukan jam malam Bu? Ya tadi udah jalan jam 9-an, 10. Oh ya, jam 9 Kalau di luar itu ada tugas-tugas kampus, boleh lah Ibu kasih kebijakan. Oke. Tinggal koordinasi dengan pihak-pihak temannya aja. Selain sewa uang bulanan, apakah ada biaya lain yang perlu dibayar seperti mungkin biaya listrik, air atau parkir? Itu udah include semuanya Ibu. Sudah ikut semuanya. Apakah lingkungan kos ini sering terdengar suara bising dari tetangga atau dari lingkungan sekitar? Kebetulan di sini nggak ada aman. Aman. Karena sunyi. Apakah lingkungan sekitar kos itu tergolong tenang Bu, dibandingkan dengan kosan-kosan yang lain? Ya alhamdulillah tenang. Ya. Apakah penerangan di jalan menuju kos itu cukup terang dan aman? Sedang. Terang pas bagian di sininya aja. Iya, sebelah dekat kosannya. Iya. Bagaimana langkah yang dilakukan jika lampu penerangannya rusak? Ya langsung di atas sih. Kita sebagai pelayanan. Ya langsung. Apakah penghuni merasa aman saat keluar masuk kos pada malam hari? Mungkin selama ini aman-aman aja sih karena sudah dikonfirmasi. Mungkin kalau ada info, aku mau keluar nih, aku mau ada info lah. Oke. Seberapa jauh jarak kos ini dengan kampus terdekat? Nah, deket. Kalau dari belakang tapi muter juga. Tapi lumayan sedang lah, cuma sedang nggak terlalu jauh kok. Bisa. Apakah sebagian besar penghuni itu merupakan mahasiswa dari kampus terdekat? 100% sih mahasiswa kampus. 100% Semuanya ya. benar. Menurut Ibu, apakah jarak kos di kampus itu menjadi keunggulan utama? Iya, nah. Oke, Bu. Selanjutnya, seberapa mudah penghuni kos mengakses kebutuhan sehari-hari? Ya mudah sih karena di belakang kita ada dari segi makanan, seblak juga ada deket. Di belakang kosan? Iya ada sayur juga ada. Apakah wilayah kos ini pernah mengalami banjir, Bu? Alhamdulillah tidak. Tidak pernah. Apakah saat hujan deras itu air mengenang di sekitar kosan, depan atau belakang? Masih aman lah, masih aman. Masih Ya. aman. Masih bisa mengalir ke teh. Iya. Apakah tersedia lahan parkir di sekitar kosan ini? Ya ada. Ada. Apakah lahan parkir itu berada di sisi jalan atau di daerah dalam area dalam kosan? area kosan biar lebih aman. Dan terakhir Ibu, apakah lahan parkir cukup untuk menampung kendaraan? Cukup untuk anak kos. Iya.
Terima kasih Ibu atas ketersediaan waktunya untuk diwawancarai. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kos, dapat disimpulkan bahwa kos Putri tersebut belum memiliki sistem keamanan yang cukup baik karena belum tersedia pos keamanan dan CCTV. Namun, untuk keamanan gerbang sudah cukup baik karena gerbang selalu tertutup dan terkunci dengan rapat. Di kos ini juga terdapat jam keluar masuk untuk penghuni kos, yaitu pukul 9 atau 10 malam, kecuali ada urusan di luar kampus. Dari segi aturan, tamu yang menginap harus melalui koordinasi dengan pemilik kos, dan biaya yang dikeluarkan oleh penghuni kos juga sudah termasuk semuanya, seperti listrik dan air, sehingga tidak ada biaya tambahan yang memberatkan bagi penghuni kosan. Lingkungan di kos ini juga tergolong aman dan tenang, serta penerangan jalan yang cukup baik dan penghuni kos merasa aman saat keluar masuk termasuk pada malam hari. Kos ini juga berada pada lokasi yang strategis karena dekat dengan kampus. Bahkan 100% penghuninya merupakan mahasiswa kampus UMC dan akses kebutuhan sehari-harinya juga mudah karena lokasi yang strategis. Selain itu, tersedia lahan parkir yang berada di dalam area kos dan cukup untuk menampung kendaraan penghuni. Secara keseluruhan, kos ini memiliki keunggulan dari segi keamanan, kenyamanan lingkungan, serta lokasi yang strategis bagi mahasiswa. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.